Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Teori Permintaan. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri Muhammad Septian, yang kedua Rizky Atumafida. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja. Yang teori yang pertama akan dibacakan oleh Rizky Atumafida. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu permintaan. Permintaan adalah salah satu hal yang terpenting di ekonomi manajerial. Kenapa demikian? Karena dia yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan profitabilitas suatu perusahaan. Dan ada hal-hal yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga, ketersediaan barang, selera konsumen, dan pendapatan konsumen. Ada juga permintaan individu terhadap komoditas. Permintaan individu terjadi karena kemampuannya dan keinginannya serta pendapatan yang membantunya untuk membeli suatu komoditas tersebut. Teori permintaan konsumen menerangkan berdasarkan permintaan pembeli untuk suatu komoditas barang dan jasa yang berhubungan dengan jumlah yang diminta, harga, dan pendapatan konsumen terhadap suatu komoditas. Fungsi permintaan individual dan rumusnya QDX sama dengan F PX N I PY T. QDX sama dengan kuantitas komoditas X yang diminta oleh seluruh konsumen memperiodekan waktu, yaitu tahun, bulan, minggu, hari, atau satuan unit waktu lainnya. PX sama dengan harga per unit komoditas X, N sama dengan jumlah konsumen di pasar, I pendapatan konsumen, PY harga komoditas yang berhubungan dengan substitusi atau komplementer, T selera konsumen. Skedul permintaan individual untuk komoditas X. Harga komoditas X per unit atau PX. Kuantitas X yang diterima pada suatu periode waktu atau QDX. Hubungan terbalik antara OX dan PX. PX naik, OX turun, PX turun, OX naik. Kurva permintaan memiliki kemiringan negatif. Permintaan individual menjadi permintaan pasar. Di sini ada contoh kurva permintaan pasar. Fungsi permintaan pasar QDX sama dengan F dalam kurung PX N I PY T. Yang pertama, QDX sama dengan kuantitas komoditas X yang diminta oleh seluruh konsumen per periode waktu, atau tahun, bulan, minggu, hari, atau setahun unit waktu yang lainnya. Yang kedua, PX sama dengan harga per unit komoditas X. Yang ketiga itu N sama dengan jumlah konsumen di pasar. Yang keempat, I sama dengan pendapatan konsumen. Yang kelima, PY sama dengan harga komoditas yang berhubungan atau substitusi atau komplementer. Yang keenam, T sama dengan selera konsumen. Fungsi permintaan yang harus dihadapi perusahaan dengan rumus QX sama dengan A0 tambah A1 PX tambah A2N tambah A3 I tambah A4PY tambah A5T tambah titik. QDX sama dengan kuantitas komoditas X per satuan waktu yang dihadapi oleh perusahaan. A sama dengan koefisien yang mengestimasi permintaan. PX harga per unit komoditas X. N jumlah konsumen di pasar. I pendapatan konsumen. PY harga komoditas yang berhubungan dengan substitusi atau komplementer. T sama dengan selera konsumen. Baiklah, saya akan menjelaskan elastisitas titik terhadap harga.
Elastisitas harga merupakan nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah diminta dengan persentase perubahan harga. Rumus yang digunakan sama dengan EP sama dengan delta Q per P per delta P per P sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau bisa menggunakan EP sama dengan A1 dikali P per Q. Secara kalku sama dengan EP sama dengan koefisien Q per koefisien P dikali P per Q. P sama dengan harga komoditas, Q jumlah komoditas yang diminta, A sama dengan koefisien estimasi antara delta Q per delta P. Jenis-jenis elastisitas harga dan dapat kita lihat dari gambar berikut. Ada beberapa jenisnya, yaitu gambar pertama tidak elastisitas sempurna, gambar kedua elastisitas sempurna, gambar ketiga elastis uniter, gambar keempat tidak elastis, dan gambar kelima elastis. Elastisitas busur pada harga. Elastisitas busur merupakan rata-rata dari kedua harga dan rata-rata dari kedua kuantitas. Adapun rumusnya, EP sama dengan delta Q per delta P kali P2 tambah 1 atau 2 per Q2 tambah Q1 per 2 sama dengan Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1 kali P2 tambah P1 per Q2 tambah Q1. Elastisitas harga penerimaan total dan pendapatan marginal. TR sama dengan P kali Q, MR sama dengan delta TR per Q, delta Q, atau MR dapat dicari, MR sama dengan P 1 tambah 1 per EP. Kesimpulannya, yang pertama, TR meningkatkan selama EP lebih besar daripada 1. Yang kedua, TR maksimum ketika EP sama dengan 1. Yang ketiga, TR maksimum ketika EP sama dengan 1. Yang keempat, MR positif selama TR meningkat. Yang kelima, MR negatif selama TR menurun. Yang keenam, MR sama dengan 0 saat TR maksimum. Adapun kurva hubungan elastisitas harga TR dan MR. Adapun kurva permintaan persaingan sempurna. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang elastisitas harga pada dunia nyata, dan ada dua gambar tentang elastisitas harga pada dunia nyata. Gambar yang kurva yang pertama adalah slope konstan dan yang kedua adalah elastisitas konstan. Elastisitas terhadap pendapatan, dan ada beberapa rumus, yaitu pertama rumus elastisitas pendapatan titik, yang kedua persamaan linear, dan yang ketiga elastisitas pendapatan busur. Elastisitas pendapatan pada dunia nyata, ini adalah contoh kurva elastisitas pada pendapatan pada dunia nyata. Elastisitas silang terhadap harga untuk mengukur kepekaan perubahan permintaan akan komoditas X terhadap perubahan harga dari komoditas Y. Adapun rumusnya, elastisitas silang titik EXY sama dengan delta QX atau QX per delta PY atau PY sama dengan delta QX per delta PY kali PY per QX. Rumus persamaan linear EI sama dengan A1 kali PX per Q. Rumus elastisitas silang busur EI sama dengan delta QX per delta PY kali PY2 tambah PY1 per 2 atau 2 per dalam kurung QX2 tambah QX1 atau 2 sama dengan QX2 kurang QX1 per
PY2 kurang PY1 kali PY2 tambah PY1 per QX2 tambah QX1. Elastisitas silang di dunia nyata XY sama dengan persen perubahan jumlah barang X yang diminta per persen perubahan harga barang Y, atau EXY sama dengan delta QX per delta PY kali PY per QX. Hubungan barang X dan Y yang pertama itu komplementer, saling melengkapi. Yang kedua substitusi, saling mengganti. Yang ketiga netral, tidak ada hubungan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.